Ya, tidak ada dalam sejarah. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan saya siap untuk mengambil tindakan yang tidak populer. Artinya kalau dia ngambil tindakan tidak populer, kan dia aku itu tidak populer. Mas kepuasannya masih tinggi. Itu buat saya question mark. Jadi angka kepuasan yang disampaikan lembaga survei yang ke 80% itu adalah bias. Dia bicaranya adalah angka kepuasan. Ya kita tahulah yang survei LSI misalkan. Kita juga perhatikan survei itu. Masa udah naikin harga BBM. Surveinya masih di atas 50%, 66%. Itulah rusaknya lembaga survei yang mengikuti bayaran. Makanya survei yang diumumkan oleh menteri itu nggak ada yang survei yang betul-betul real. Karena itu menilai diri dia sendiri juga. Oke, saya bacakan beberapa pertanyaan dan pernyataan dari Sobat RH. Nanti setelah itu Mat Nur menjawab sekalian closing statement ya. Saya bacakan baik yang pro maupun kontra biar adil ya. Oke, 2024 Anies Rashid Baswedan insya Allah. Kecuali yang mengatain saya nggak penting ya. Bung Ehra, saya ikut loh survei Anda, tentu pilih ARB dong. Faktanya di Jakarta sukses. Ini Juriah Betawi, keturunan Betawi. Ya, terima kasih ya. Rofi Ganteng, biasanya nih, suka ngatain Anies nih. Yohanes Anies spesialis ganti nama doang, drone. Ya. Kemudian Dimas Angga ini pengganti juga nih biasanya, tukang ngece juga. One Ibon 19% survei intoleran. Oppo anti guys, akal sehat terbukti Anies pemimpin Jakarta jadi maju yang lain lewat. Anies Presiden 2024. Dari Pasir Kalimantan Anies RI 1. Anies salah strategi mengambil diksi antitesis dan perubahan. Ternyata kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi 82%. Nah, this is the question ya. Kata Bahlil nih, kalau mau menang presiden ya harus dekat-dekat sama Jokowi. Karena kepuasannya itu 82% bro ya kan, kira-kira begitu. Anda pengen menang antitesis Jokowi hari gini, kalah Anda. Gimana? 82% bro kebebasan kepuasan terhadap Jokowi. Sokol begitu katanya gitu. Survei terbaru dari mana ya? SMRC atau LSI kayaknya? LSI. Lembaga Survei Indonesia. Yang ada dua poin yang ingin sampaikan. Pertama, Bahlil ngomong itu dalam kapasitas apa? Dia kan menteri investasi. Dia harusnya mengajak orang asing untuk datang ke Indonesia. Kok dia mengajak orang lokal untuk memilih atau mengikuti atau dekat-dekat dengan Pak Jokowi kalau mau sukses jadi calon presiden? Itu kan dia apa urusannya? Apa urusannya? Oke. Dia tidak mengerjakan tugas utamanya. Tidak relevan. Tugas utama tidak dikerjakan, malah dia masuk ke politikal praktis 2024. Kecuali dia pengen punya target tertentu. Apa itu targetnya ya? Mungkin dia pengen membantu oligarki di baliknya. Dia untuk memilih. Yang kedua, poin yang kedua adalah dia bicaranya adalah angka kepuasan. Ya kita tahulah yang survei LSI misalkan. Kita juga perhatikan survei itu. Masa udah naikin harga BBM. Surveinya masih di atas 50%, 66%. Ya, tidak ada dalam sejarah. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan saya siap untuk mengambil tindakan yang tidak populer. Artinya kalau dia ngambil tindakan tidak populer, kan dia aku itu tidak populer. Mas kepuasannya masih tinggi. Itu buat saya question mark.
Jadi angka kepuasan yang disampaikan lembaga survei yang ke 80% itu adalah bias. Oke. Makanya saya pernah bro mendengarkan dari satu lembaga survei yang diundang ya. Dia mengatakan bahwa kok tingkat kepuasan presiden kecil sekali di lembaga survei ini. Enggak, padahal lembaga survei lain gede. Dia bilang ini yang real Pak. Waktu itu ada seorang menteri yang panggil dia kan. Kan menteri-menteri kita ini kan cuma sibuk dengan begitu-begitu doang kan. Ditakuti dengan kepuasan survei aja udah takut ya kan. Coba kalau di polling di Era Channel, apakah Anda puas dengan presiden hari ini? Wah itu jangan-jangan 90% gak puas. Saking relatifnya ya. Jadi dia tanya, dia bilang ya ini yang real Pak. Kalau yang lainnya fake katanya. Ya kan, yang lain fake. Kenapa fake? Karena yang lain ya adalah dia rekayasa sedikit biar Bohir tidak terlalu sedih kan. Tidak hanya itu, karena dia kan disurvei kementeriannya kan, dia nggak mau hasilnya jelek loh, makanya dia mau membiayai pakai uang dari kementerian-kementerian itu. Itulah rusaknya lembaga survei yang mengikuti bayaran. Makanya survei yang diumumkan oleh menteri itu nggak ada yang survei yang betul-betul real, karena itu menilai diri dia sendiri juga. Makanya ada bias. Ya, tapi tentu kita detailnya harus kita cek sama-sama. Hanya ini kan analisis ya. Analisis kan nggak boleh dikriminalkan. Masa analisis dikriminalkan? Saya agak repot tuh kalau ada narasumber kenapa selalu disclaimer itu. Karena biasa kan kita ini sebentar-sebentar menyebarkan berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian. Padahal kita sedang menganalisis sebuah fenomena sosial politik dan itu dibutuhkan oleh siapapun bangsa Indonesia yang ingin melihat negaranya maju kan. Siap. Oke. Apa lagi ya? Ini nih Dimas Angga. Udah dia Dimas Angga sudah saya bacakan. Tapi dia bilang, wah ini diam-diam katanya buzzer ini ngikuti RH Channel. Alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Gitu deh. Sebelum husnul khotimah ngomong dulu sama Husnul Maria ya gitu. Oke, bro. Closing statement, bro. Ya. Closing statementnya ke sana untuk jadi kamera. Judulnya kan Bang Refli itu bilang pakar kebijakan publik ini hijrah ke Anies. Iya. Menurut saya kalau persoalan saya mundur dari legislatif Gelora ya, saya kira ini adalah karena satu pilihan pribadi yang orang bisa saja berbeda dengan saya. Tapi saya punya keyakinan bahwa pilihan saya diambil ini adalah yang terbaik buat saya, buat kenyamanan saya dan juga buat amanah-amanah yang dititipkan oleh orang tua saya untuk saya jalankan, yaitu selalu berada di dalam posisi yang benar. Dan dalam hal ini ya ibu saya juga menyarankan untuk pilih Anies Baswedan. Tapi kalau ibu udah bicara kan kita nggak bisa berbuat apa-apa dalam arti kita sebagai anak. Tapi kan kita juga tidak berdasarkan itu saja. Jadi kita menilai, kita menimbang apa yang telah dilakukan oleh Pak Anies ini selama 5 tahun. Dan saya merasakan satu perubahan. Dan saya membayangkan kalau yang melakukan perubahan ini udah sukses di lingkup yang kecil Jakarta, alangkah indahnya kalau kita membesar size-nya yang dia pimpin level Indonesia. Dan ini kan yang akan mendapatkan manfaat bukan hanya para pendukungnya Pak Anies, tetapi semua masyarakat Indonesia, karena cara berpikirnya udah benar. Bahwa dalam mengelola urusan kebijakan publik, maka publik yang besar dan marginal lah yang perlu diselamatkan. Dan saya kira ketika statementnya Pak Anies mengatakan subsidi listrik, itu adalah satu batu loncatan bahwa Pak Anies memang menginginkan adanya kesetaraan dan keadilan ekonomi. Dan saya kira masalah Indonesia hari ini adalah masalah kesetaraan dan keadilan ekonomi. Jadi saya kira ini saya mengambil satu pilihan yang istilahnya bulat dalam diri saya. Dan saya kira kalau misalkan cost-nya saya tidak menjadi anggota legislatif karena mendukung Pak Anies, saya siap untuk tidak punya posisi legislatif. Toh kita berjuang kan bisa di mana saja, dan ketika kita berjuang dengan hati nurani itu lebih nyaman. Menurut saya itu akan jauh lebih keluar potensi-potensi kita. Terakhir bro, menurut Anda Gelora lolos parliamentary threshold nggak?
Wah, saya harus katakan banyak syarat organisasi atau partai itu menjadi lolos ya. Di antaranya adalah dia punya mekanisme membangun kelembagaannya secara organik dan tumbuh. Kok yang saya lihat ya, syarat-syarat untuk menjadi organisasi yang besar dan tumbuh ya itu belum terpenuhi dalam syarat-syarat akademik oleh Gelora. Jadi kalau kita misalkan partai yang ingin besar itu adalah menjadikan rumah itu rumah besar, rumah yang dihuni oleh banyak orang dan orang itu berkreativitas. Tapi yang setidaknya saya rasakan ya ini bukan rumah besar. Kenapa bukan rumah besar? Karena kita orang-orang yang bukan istilahnya pengambil posisi maker di Gelora itu yang dianggap orang yang ngekos. Jadi kalau orang merasa kos kan bisa check in dan check out kapan aja. Tapi kalau ini ada rumah besar dia merasa memiliki. Nah kalau orang memiliki kan harusnya dihargai. Fahri Hamzah tuh ngekos saja. Kalau menurut saya Fahri Hamzah pemilik. Saya yang ngekos. Bayar dengan membeli kos nggak? Ya enggak lah. tapi gini Bang, ada kesempatan untuk mereorganisasi. Karena kan pemilunya bulan Februari. Kalau ini direorganisasi dengan cukup baik, ya kata kuncinya adalah menjadikan betul-betul ini adalah rumah besar. Saya kira sesuatu bisa saja terjadi. Tetapi kalau pendekatannya masih pendekatan ingin orang-orang yang terlibat atau yang mengambil keputusan hanya elit-elit saja, maka susah. Saya berikan contoh misalkan ketika kita bicara pilihan-pilihan calon presiden, saya sebagai salah seorang pengurus DPN itu tidak dilibatkan dalam diskusi. Padahal ini katanya rumah besar. I see. Kalau kita dilibatkan kan bagus sekali. Tapi kalau tidak dilibatkan berarti kan ada suasana ya mungkin dianggap saya belum layak untuk dilibatkan dalam diskusi itu. Tapi menurut saya kalau idenya adalah ide rumah besar berarti harusnya dibahas. Setidaknya di level orang yang dikasih kepercayaan untuk memberikan masukan dan pendapat. Nah, saya kira di situ ada yang miss.